Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di hari-hari ini di bulan Rajab, 2 bulan menuju Ramadan, kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada ahlul bait, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah abdun wa rasuluh, seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan penutup para nabi. Dan salah satu konsekuensinya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita itu merupakan hal yang memang, ya, disyariatkan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ajarannya, ya, mencintai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disyariatkan oleh agama kita. Dalam sebuah hadis, ya, dari Anas ibn Malik, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari Anas ibn Malik, anna rajulan qala ya Rasulullah mata sa'ah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya. Qala wa madza a'dadta li sa'ati? Qala la illa anni uhibbullahu wa rasuluh. Ya. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih dari Anas bin Malik, bagaimana, ya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Kapan kiamat itu akan datang? Kapan kiamat itu akan tiba kepada kita semuanya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, qala wa madza a'dadta? Apa yang sebenarnya sudah engkau siapkan? Apa yang sudah engkau persiapkan? Bekal apa yang sudah kamu miliki sehingga kamu menanyakan terkait dengan hari kiamat tersebut? Wa madza a'dadta lis-sa'ati? Apa yang sudah kamu siapkan? Maka orang tersebut menjawab, qala la illa anni uhibbullahu wa rasul. Ya, tidak, aku ini hanya mencintai Allah dan Rasul. Aku hanya memiliki bekal itu adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, qala fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau cinta terhadap Allah, engkau cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau itu akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga atau di hari kiamat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita ini mempunyai kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap nanti di yaumil akhir kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta itu bukan cinta buta, ya. Cinta itu bukan tanpa pembuktian. Cinta itu bukan hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tetapi menuntut realita, menuntut pembuktian. Maka jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengaku cinta terhadap Rasulullah dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW dan berharap agar bersama Rasulullah SAW, maka yang pertama adalah kita belajar mengenal sosok Rasulullah SAW, ya, manusia agung, manusia yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini, ya. Jadi kita mempunyai kewajiban melakukan satu hal, yaitu halnya itu mempelajari ya terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita belajar terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pelajari terkait dengan sirahnya, kita pelajari terkait dengan biografi kehidupannya. Ya, dia dilahirkan di mana, terus kemudian siapa ibunya, siapa bapaknya, kakeknya, terus sampai kepada generasi ya terdahulu, misalkan sampai kepada Ismail alaihissalam, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Kita pelajari itu nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari juga sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil, remaja, dewasa, sampai kemudian menikah misalkan dengan Khadijah. Kita pelajari juga dengan sirahnya Rasulullah SAW dengan nikah dengan istri-istri yang lainnya dan apa hikmah di balik pernikahan-pernikahan tersebut. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW memimpin sebuah daulah, ya, sebuah negara, ya, negara Madinah. Itu semuanya kita pelajari. Kita kenali Rasulullah SAW. Maka ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengaku cinta terhadap Rasulullah SAW. Ya, pelajari ya biografi Rasulullah SAW. Pelajari sirah Rasulullah SAW. Pelajari sejarah Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti apa yang dilakukannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Rasulullah datang ya membawa risalah, ya, membawa perintah daripada Allah, membawa larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh manusia. Ya, jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita harusnya mulai taat terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran yang memang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus kita ikuti, ya. Maka kalau kita dalam surat Al-Hasr itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang sudah diperintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang sudah dilarangnya maka tinggalkanlah, ya. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta, mengaku menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya dia mulai mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarangnya maka kita tinggalkannya. Datang syariatnya, syariat Rasulullah SAW, maka segala syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita amalkan sedikit demi sedikit, karena kita berharap bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan sampai fobia terhadap syariat, jangan sampai kemudian takut terhadap diberlakukannya syariat Islam. Jika kita seorang Muslim, jika kita orang Islam, maka datangnya syariat Rasulullah SAW membawa syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hakikatnya segala syariatnya itu untuk kita penuhi, untuk kita taati, dan segala larangannya, segala apa yang diharamkannya, segala apa yang kemudian tidak diperbolehkannya kita tinggalkan. Maka ini hal yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga ketika kita mengaku cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sering-sering bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering-sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat kemudian bersalawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di kelanjutan ayatnya disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kemudian hendaklah kalian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau.
Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah SAW, para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan kita pun orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, dan kita sudah melakukannya minimal dalam sholat 5 waktu. Tapi kemudian sunnahnya atau ajarannya, ya, jika kita cinta terhadap Rasulullah SAW, maka perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hal yang keempat yang harus kita lakukan ketika kita cinta terhadap Rasulullah SAW dan ingin bersama Rasulullah nanti, ya, di akhirat, di yaumil akhir nanti, maka yang keempat adalah kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Karena begitu banyak ayat maupun hadis yang berbicara terkait dengan keutamaan akhlaknya Rasulullah SAW. Misalkan dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau itu terdapat akhlak yang mulia. Belum lagi ketika dalam hadis disampaikan, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita meniru akhlak-akhlak yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya kita harus ikuti akhlak-akhlak yang memang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti, jika kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi untuk hari ini. Jika kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan 4 hal, dan 4 hal itu yang pertama adalah kita mempelajari biografi sejarah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita taati segala apa yang diperintahkan Rasulullah dan menjauhi apa segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kita bersalawat atas Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu kita memperbaiki akhlak kita agar bersama akhlak Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.